budi pekerti dan seterusnya. Tanamkanlah itu 3S, senyum, sapa, salam. Benar, terkadang anak-anak muda itu, anak-anak kecil apa tuh nggak diajarkan lalu lalang seperti itu kan. Harusnya ditanamkanlah budi ya, budi pekerti yang baik ya. Makanya ada senyum, sapa, salam, 3S seperti itu. Kalau dia nggak dibiasakan kehidupannya seperti ini, insya Allah anak itu akan tumbuh berkembang dengan baik. Begitu juga memahami agama, tidak boleh berlebihan, tidak boleh dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang seolah-olah kita itu benar sendiri. Nah seperti itu kan, seolah-olah kita yang paling menderita gitu kan. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semua. Rahmanirrahim wala ta'asumurahillah. Dan janganlah sekali-kali kamu berpaling dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang ngebom ini kan orang-orang berpaling nih, berpaling dari rahmat Allah. Dia tidak percaya itu ada Allah. Dia putus asa. Ini orang-orang yang ngebom, pelaku bom itu adalah orang-orang yang berputus asa. Di ajaran agama Islam itu Allah sangat melaknat orang-orang yang berputus asa. Tidak ada suatu kesulitan itu tidak ada jalan keluarnya. Innamal usri yusro. Sesungguhnya di mana ada kesulitan ada kemudahan. Jadi tidak langsung ngebom begitu ya. Lah gimana ya kalau udah seperti ini kan ya banyak pendapat ulama melihat ini memahami agama yang menyimpang kan, lebih ke berlebihan atau lebih ke kekerasan seperti itu. Di dalam ajaran agama Islam tuh sangat dilaknat orang-orang yang mempunyai bibit-bibit seperti ini, seperti itu ya. Tapi biasanya kan orang-orang yang memang bunuh diri atau di tempat-tempat ibadah, mereka berekspektasi bahwa itu adalah jihad. Nah, pemahaman yang berlebihan. Kok di tempat ibadah jihad, bukan jihad, namanya jahat ya. Siapa yang mau menjamin dia masuk surga? Semuanya jihad, bukan jihad itu mau rugikan orang banyak sampai 90 lebih yang terluka. Itu bukan jihad, namanya jahat. Jadi kita harus memahami agama dengan bagus, mempunyai nasionalisme yang tinggi pada generasi muda, mulai dari anak SMP, SMA, SMA, anak mahasiswa, kuliah, akademisi. Kita harus mempunyai rasa nasionalisme yang bagus, Pancasila terutama, dasar negara kita. Dan Al-Quran mengatakan, Allah berfirman itu tidak ada mengajarkan yaitu dengan penganiayaan, kekerasan. Ya, tadi ayatnya ud'u ila sabili rabbil hikmah itu sampaikanlah semuanya dengan penuh hikmah, dengan penuh bijaksana gitu. Dengan penuh etika. Kalau ada sesuatu yang kurang-kurang. Jadi sangat salah orang-orang yang memahami berjihad ini ya bukan sebaliknya, bukan berjihad ya, mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena merugikan orang banyak bahkan merugikan nyawa seperti itu. Berawal dari bullying Ya. Ya. Jadilah dipendam oleh diduga pelaku yaitu masih temannya sendiri. Iya. Menyimpan dendam akhirnya menyiapkanlah bahan peledak tapi tidak meledak empat yang meledak dua lagi di kamar. Ini berarti bullying ini sangat bahaya saat bagi anak SMA. Iya, maka tadi siapapun ya, tidak pilih dia anak kecil, anak dewasa, remaja, makanya selaku orang tua itu dibiasakan komunikasi. Ini kan karena komunikasi antara orang tua dengan ibaratnya kurang kan. Jadi kita sesibuk apapun kita ya selaku orang tua tuh kita harus ngomong. Anak itu diajak ngobrol, diajak cerita gitu loh. Tempat dia curhat. Nah, apa tadi gimana sekolahnya? Udah sana. Itu yang salah. Banyak kan anaknya membunuh orang tua, dikit paksa suruh belajar belajar. Sebenarnya anak semuda itu dia harus lengkap. Ada waktu main, sayang, dipeluk, dicium anak itu anaknya, ngobrol. Jadi bukan hanya nah ini uang, nggak begitu juga. Jadi dia ajak. Ini sebenarnya ya dia tidak bisa mengungkapkan ya. Dia tidak bisa mengungkapkan
dia orang tuanya nggak perhatian, lingkungannya juga ya tadi sama-sama dia menjalin komunikasi dengan baik ya berakarnya dari keluarganya ya dari orang tua sebenarnya. Kalau orang tuanya itu menanamkan ilmu komunikasi dengan baik ya berinteraksi sosial dengan sekitar masyarakat apapun ya sudah kita jelaskan ayatnya bahwa di mana ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kalau dia terbiasa berinteraksi, terbiasa mengungkapkan unek-unek melakukan bom seperti itu ya, pasti dia akan ngomong. Nah, makanya kita tuh ngomong supaya unek-unek kita tuh keluar, curhatan kita tuh keluar. Tapi kalau dia dipendam sendiri, orang lebih bahaya loh, orang yang ada masalah dipendam gitu. Itu harus dikeluarkan, dilatih dia tuh dilatih ngomong. Makanya tadi senyum sapa salam itu sangat penting melatih diri kita. Iya. Balik lagi kan ke awal. Ini kan terjadinya di sekolah. Iya. Peranan guru seperti apa? Oh iya, sangat ya, bagus sekali. Orang tua, guru seperti ini, apa adalah lingkungan sekolah? Sampai di mana itu peran guru? Yang sebagai contoh, ya, sangat penting sekali. Karena ada dari SD nih, SMP, ya, TK, SD, SMP, SMA ya. Nah, ini sangat penting. Betul sekali, saya sangat sepakat. Peran guru itu sampai di mana seperti itu. Kan bukan hanya kita belajar agama ya, kan belajar pendidikan moral Pancasila, belajar etika budi pekerti, belajar wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa seterusnya. Betul sekali, memang ya, itu sangat. Dan dalam hal ini banyak sekali pihak yang berperan terhadap keselamatan perkembangan, yaitu kan ada di kognitif apa itu kalau di ini nih ya pelajaran-pelajaran dari SD, SMP, SMA itu ya. Nah ini sangat penting sekali, betul sekali. Ini guru ya, apalagi dia masa remaja, masa perkembangan tuh ininya sikap ya. Iya. Bilang ini berawal juga dari kecenderungan bermain game yang PUBG tersebut kan ada kekerasan, ada tembakan, ada senjata. Ini berpengaruh juga ke anak-anak SMA remaja lah, terpengaruh. Ustaz gimana? Iya, bagus sekali. Saya sangat sepakat. Kalau saya pribadi juga gitu ya. Anak dikawal, dia tuh ngapain di rumah itu misalnya? Game seumur dia itu ya jangan diberikan kebebasan. Kalau misalnya dia melihat suatu acting, melihat suatu segmen yang tidak sesuai dengan umurnya itu dilarang. Bagaimana caranya di stop, dibujuk ya. Jangan begini, ya, gitu kan. Itulah tadi teknologi itu secara positif semuanya cepat serba canggih. Apalagi dengan program-program teknologi sekarang. Mohon maaf semuanya bisa dipalsukan nama orang dan seterusnya. Ada wajah orang di ini dia ngeri sekali. Tetapi secara negatifnya tadi dengan kecanggihan tadi dia dengan begitu bebasnya kalau tidak ada pengawasan orang tua dan keluarga dia melihat film-film yang kekerasan, film penganiayaan. Jadi ada orang-orang yang mempunyai kelainan psikologi. Kalau setiap harinya dia ngelihatin film-film yang tragis, akhirnya dia timbul kejiwaannya itu selalu dengan kekejian. Ya itu bisa. Dia akan merasa puas apabila telah melakukan kekejian, melakukan sesuatu hal yang dia merasa puas di situ. Nah itu tadi sangat butuh ya pengawasan orang tua. Apa sih film-film yang dilihat, YouTube yang dilihat anak-anak kita itu?